Rista dari Finansialku. Apa kabar? Halo pagi Mbak Anggi. Ini happy banget loh ya. Iya, aku juga happy. Aku juga happy karena di podcast episode 4 Talk of Life Small Podcast kami hari ini kedatangan tamu khusus dari Finansialku dari dengan Mbak Rista ya. Mbak Rista ini udah lama di Finansialku? Sudah cukup lama sih Mbak. Kalau kita ngomongin tentang barista berapa lama di Finansialku, pokoknya udah cukup lama. Udah cukup lama pokoknya. Udah makan asam garam finansial ya. Iya betul Mbak. Kadang-kadang suka ditanya Mbak Rista, aku punya budgetnya sekian, ini gimana? Aku juga kebingungan, ini gimana ya? Oke, nah teman-teman nih, kalau yang nonton ini mungkin udah pada tahu ya, Finansialku itu adalah organisasi atau yang membantu untuk merencanakan keuangan gitu ya Mbak ya? Yes, betul. Kita sebuah platform perencana keuangan Mbak gitu ya, yang membantu masyarakat Indonesia itu melek secara finansial. Melek gitu. Gede pokoknya. Meleknya itu dari tanding gitu ya. Jadi harus tahu bahwa kalau misalnya butuh informasi apa-apa tentang finansial, hubungi Finansialku aja. Yes, betul. Karena kita juga ada aplikasinya yang sebenarnya bisa membantu masyarakat Indonesia untuk menentukan tujuan-tujuannya gitu. Let's say nanti kalau misalnya Mbak aku butuh asuransi ini gitu, nah itu juga bisa dihitung di sana Mbak. Siap, ngeri, canggih banget nih. Berarti tuh macam-macam ya fitur-fiturnya di dalamnya ya. Yes, betul. Oke, siap. Nah, karena teman-teman nih, karena kita udah barengan sama Mbak Rista nih, pakarnya finansial ya kan, kita hari ini sharing-sharing tentang mau kita kupas tuntas ya. Mau kita kupas tuntas, mau kita bahas seluk-beluk tentang asuransi gitu. Kan zaman pandemi kayak gini ya, kalau badan sehat itu udah sekarang yang paling kita butuhin sekarang. Ya betul banget. Kalau udah ada flu dikit itu udah, aduh ini kena nggak ya? Gitu, kena nggak ya, aduh gimana ya gitu. Terus kalau misalnya demam atau apa, nggak boleh ngantor gitu kan. Jadinya namanya kesehatan itu udah paling yang utama. Betul. Plus satu lagi, kalau bicara kesehatan itu pasti melipirnya nanti ke finansial tuh. Ya, sudah pasti. Iya, gitu karena ya. kalau sakit harus dirawat, bukan harus dirawat, harus ada biaya untuk pengobatan. Betul. Nah, pengobatannya ini pasti butuh uang. Betul. Nah, kalau uangnya cukup, kalau misalnya nggak cukup, kalau uangnya nggak ada, tenang Mbak, masih ada tetangga Om. maka harus diatur ya Mbak, Betul. ya kan. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing nih pengalaman Mbak Rista dan juga ilmu yang Mbak Rista sudah punya ya untuk kita bagikan supaya orang ini nggak cuma jaga kesehatan tapi juga jaga finansial. Nah, salah satunya namanya instrumen finansial itu ya tetap asuransi ya namanya, buat proteksi gitu kan. Betul. Iya betul, namanya memang buat proteksi kesehatan dan juga finansial itu pasti butuhnya salah satunya asuransi gitu. Nah, nggak cuma proteksi kesehatan juga, tapi juga proteksi jiwa. Ya. Nah, hari ini tuh kita tuh pengen sharing-sharing tuh sama Mbak Rista. Kalau menurut Mbak Rista tuh sebetulnya orang itu butuh asuransi nggak sih? Oke, Mbak, aku balikin lagi gitu ya. Kalau ada pertanyaan orang tuh butuh asuransi nggak sih? Aku balikin lagi nih gitu ya. Kalau misalnya kita nyebutnya apa? Member Smile. Nasabah Smile. Oh, nasabah Iya. Smile. Ini kayak oke, buat nasabah Smile aku balikin lagi. Kita nggak perlu punya asuransi kalau oke Mbak, kira-kira kalau apa? Kalau nggak akan mati. Kalau nggak akan sakit. Iya bukan. Kalau nggak akan tutup usia. Kalau nggak akan sakit. Kalau nggak akan ada kebutuhan pensiun. Oke. Kalau nggak butuh pendidikan. Kalau nggak butuh pendidikan. Oke, artinya kita nggak butuh asuransi kalau satu, kita yakin kita nggak akan pernah sakit. Ya. Kedua, kita yakin bahwa kita nggak akan pernah check out dari dunia alias tutup usia gitu ya. Karena kita selesaikan pembayaran ya. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak akan pernah terkena yang namanya resiko. Nah, pertanyaannya, selagi kita ini adalah seorang manusia dan kita bernafas di muka bumi ini, kira-kira kita selalu berdampingan nggak sih dengan resiko? Iya dong. Aku sih pengennya sih enggak ya, tapi kan nggak nggak mau gitu. Ya namanya udah ngejaga pola makan, udah olahraga, namanya sakit mah tetap aja kena risiko gitu, tahu ya kan.
nggak pasti. Oke, berarti gitu ya, tidak ada orang yang bisa menjawab gitu ya, apakah aku butuh asuransi atau tidak gitu, karena sudah pasti kita ada yang namanya resiko gitu ya. Oke, Mbak Anggi, aku mau tanya dulu nih, kalau misalnya menurut Mbak Anggi, hidup itu kan hanya ada dua pilihan gitu ya. Kalau kita berbicara ada tanggal kelahiran, sudah pasti kita berbicara ada tanggal tutup usia, betul nggak sih? Betul dong. Betul ya, gitu. Karena hidup itu hanya ada dua pilihan gitu. Nah, di antara tanggal lahir dan tanggal tutup usia tadi ada sebuah kehidupan. Nah, di dalam kehidupan ini sudah pasti ada resikonya, gitu. Makanya that's why kenapa masyarakat kita tuh penting banget memiliki yang namanya asuransi, gitu. Nah, buat nasabah Smile, gitu ya, di dalam perencanaan keuangan itu kita punya piramida perencana keuangan Banggi, gitu ya. Dimana dalam piramida itu ada tingkatannya, ada tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, di tingkat pertama itu kita berbicara tentang cash flow, kemudian dana darurat, kemudian kita berbicara tentang atur hutangnya gitu ya. Nah, kemudian di piramida kedua kita berbicara tentang manajemen resiko, berarti kita harus memiliki yang namanya proteksi. Nah, kemudian di piramida pertama dan kedua ini kita sebut dengan keamanan keuangan. Keamanan keuangan gitu ya. Nah, kemudian ada di piramida ketiga kita sebutnya adalah tahap kenyamanan atau yang disebut kita sudah mulai berinvestasi gitu ya. Nah, kemudian di tahap keempat kita udah mulai nih memikirkan untuk dana pensiun tadi gitu ya. Pengen pensiunnya aman, damai, sejahtera atau nyusahin orang nih gitu. Jangan dong. Nah, jangan ya. Nah, kemudian yang kelima itu piramidanya kita berbicara tentang distribusi aset, karena tadi kita ini nggak akan selamanya hidup di dunia, tapi bagaimana dengan aset-aset ini? Apakah akan kita wariskan kepada orang yang tepat atau enggak nih? Oke, berarti milih ini ya, milih yang nerima warisan nih. Yes, betul. Ahli waris ya. Betul. Nah, jadi kita punya piramida perencanaan keuangan itu berarti ada tingkatannya. Yang paling tinggi tadi apa, Mbak? Yang mana yang paling tinggi? Paling utama, paling utama. Berarti di bawah itu adalah cash flow-nya, kemudian atur hutangnya, kemudian ada dana darurat. Nah, di piramida kedua kita punya yang namanya manajemen resiko. Piramida pertama dan kedua saya ulangin disebut dengan keamanan keuangan. Contohnya gini deh, mudahnya Mbak Ami gitu ya, sama nasabah Smile. Kalau kita mau bangun rumah gitu ya, itu apanya dulu yang dikuatin? Duitnya dulu. Setelah duitnya apa Mbak? Bisa nggak sih kita pas bangun rumah itu kita langsung pasang atapnya, bisa nggak kira-kira? Enggak dong, pondasi dulu dong. Pondasi dulu. Wah, ini sama semangat gitu ya. Oke. Berarti pondasinya dulu ya, Mbak. Pondasi dulu, betul. Sama dengan keuangan kita. Berarti yang kita kuatin apa dulu nih? Bukan masalah seberapa besar atau seberapa kecil income yang kita terima, tapi bagaimana pengelolaan keuangan tersebut. Nah, artinya yang pertama adalah kalau tadi kita mau bangun rumah gitu ya, pondasinya dikuatin, sama halnya dengan keuangan. Pondasinya dulu yang dikuatin. Pondasinya di mana? Di piramida pertama dan piramida kedua yang kita sebut dengan keamanan keuangan. Jadi ketika kita punya income gitu ya, atau punya pendapatan berapapun itu, kita yang pertama adalah harus bersyukur, kemudian kita buat sistem budgetingnya. Oke, di budgeting berdasarkan skala prioritas wajib, butuh, dan ingin gitu ya. Kewajiban dulu yang harus kita utamakan. Contoh kewajiban seperti apa? Seperti bayar pajak gitu ya. Karena hanya pajak dan kematian yang nggak bisa dihindari siapapun, Banggi. Benar sekali. Nah kemudian apa lagi? Contoh ada kalau misalnya kita terkait utang piutang gitu ya, itu juga harus tetap kita utamakan dulu skala prioritas gitu ya. Karena biasanya hutang itu membuat kita jadi nggak nyaman tidurnya, Banggi. Nggak bisa nyenyak kalau kepikiran utang terus ya kan. Aku ingin tanya nih ya, mik apa yang bisa buat nggak bisa tidur? Mik apa ya nggak bisa dipakai buat tidur? Mik apa? Mikirin utang. Ya bukan. Oke, nah makanya jadi skala prioritas dulu nih, kalau punya utang ya bayar dulu aja utangnya gitu ya. Nah kemudian tadi harus punya dana darurat. Contoh dengan ada COVID-19 ini kurang lebih 8 bulan sudah mengajarkan kita gitu ya, bahwa lagi-lagi resiko itu kalau datang nggak pernah keluar kalau bahasa Jawanya, langsung dobrak aja gitu ya. Begitu datang resiko sudah pasti ini berpotensi gitu ya, disinyalir gitu lah bahasanya gitu ya, akan mengganggu gitu ya pos-pos keuangan. Nah, bayangkan kalau misalnya orang yang sudah merencanakan keuangannya aja masih goyang, bayangkan dengan kita yang tidak pernah merencanakan keuangannya. Betul. Gitu. Ketika resiko darurat itu hadir gitu ya, yang ada darurat dananya Mbak Anggi. Betul apa betul? Betul dong. Gimana nasabah Smile? Setuju ya. Gitu, makanya kita juga perlu punya dana darurat dulu. Bener gitu sih, ya. karena kalau nggak ada dana darurat nanti kalau butuh ngutang lagi. Iya, ngutang lagi, kan? cuma gitu. Lagi. Nah, rata-rata pada saat kita mau memiliki asuransi atau proteksi bilangnya selalu nggak punya duit gitu. Makanya that's why
awalnya adalah kita atur dulu gitu ya berdasarkan skala wajib prioritasnya. Nah, yang dikeluarin tadi setelah dana daruratnya ada, di mana perhitungan dana darurat itu kan kalau misalnya kita masih single itu 6 kali dari pengeluaran. Kalau kita sudah menikah tapi belum punya putra putri itu 9 kali dari pengeluaran, Mbak Anggi, gitu ya. Kalau single 9 kali, kalau belum sudah menikah tapi belum punya anak, itu 9 kali. 9 kali, oke, 6 kali, 9 kali. Kalau kita sudah menikah dan punya putra putri itu 12 kali dari pengeluaran. 1 tahun ya? Ya, 1 tahun gitu ya. Oke. Nah, jadi kita udah punya tuh. Nah, kemudian tadi utang juga tidak boleh lebih dari 35%, baik utang produktif maupun utang konsumtifnya. Nah, setelah kita aman di posisi atau piramida pertama, kita naik nih ke piramida kedua. Kenapa? Seyogianya ketika kita memiliki income berapapun gitu ya, itu harus cepet diamanin gitu. Pengamanan lapis kedua, setelah ada dana darurat, pengamanan lapis keduanya adalah proteksi atau asuransi. Gitu. Disinilah perannya. Disinilah perannya untuk memperkuat tadi pondasi keuangan kita, sama seperti pondasi pada saat kita bangun rumah. Gitu. Oke. Berarti utang, dana darurat, baru untuk proteksi. Nah, betul. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian alasan kenapa sih asuransi jiwa itu penting buat kita gitu ya. Nah, karena malam hari ini kita mau bahas tentang asuransi jiwa itu seberapa penting gitu ya. Aku juga menekani lagi, asuransi itu sebenarnya nggak usah dibeli gitu ya. Oh gitu? Iya, nggak usah dibeli. Kenapa? Karena asuransi itu adalah sebuah kebutuhan gitu. Karena kalau kita bilang katanya beli asuransi pasti kayaknya kita mengeluarkan duit gitu ya, dan kayaknya aduh males deh ngeluarin duit gitu. Tapi kalau suatu kebutuhan mau tidak mau kita harus belinya gitu ya. Jadi asuransi bukan untuk dibeli, tapi asuransi adalah sebuah kebutuhan. Untuk kenapa? Dimiliki. Betul. Karena tadi dalam piramida dia adalah pengamanan lapis kedua. Oke, I see. Nah, asuransi juga berbicara bukan dari kita untuk kita, Mbak Anggi gitu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang si asuransi ini gitu ya. Asuransi bukan berbicara dari kita untuk kita, tapi asuransi berbicara dari kita untuk yang paling berharga. Nasabah Smile yang paling berharga siapa, Mbak Anggi? Harta yang paling berharga jadinya biasa adalah keluarga. Nah, jadi itu gitu ya. Alasan pentingnya gitu ya. Kenapa? Karena asuransi berbicara dari kita untuk yang paling berharga. Yang paling berharga adalah sudah pasti keluarga gitu. Nah, asuransi itu pada dasarnya bukan tujuan awal dari sebuah kehidupan gitu ya, tapi asuransi itu hadir karena ada efek dari sebuah resiko dalam kehidupan tersebut. Gitu. Kalau punya keluarga risikonya jadi makin besar, maka perlindungannya juga harus makin besar. Dan tadi ada yang 6 kali, 9 kali, 12 kali gitu ya. Nah, itu dana daruratnya gitu ya. Nah, kemudian masih banyak nih gitu ya. Kenapa sih kok masyarakat kita tuh kayaknya antipati banget dengan asuransi? Iya. Kenapa sih gitu? Pokoknya kalau dibilang, lu ini ya kerja di asuransi ya langsung. Oh ini lo ini ya gitu langsung jaga jarak nih, gue mau temenan lagi nih kalau lo jadi jualan asuransi itu. Kenapa? Padahal kan kalau bicara tadi ya itu kebutuhan gitu, berarti kan dari kalau punya teman yang kerja di asuransi harusnya seneng dong ya kan, karena kan jadi punya temen, berarti orang dalam. Kalau butuh edukasi asuransi itu kayak gimana sih, butuhnya pasti nanya-nanya kan, sebetulnya malah lebih enak sih gitu ya, karena ada yang bantu. Yang menurut Mbak Rista kenapa sih? Nah, menurut aku sendiri nih Mbak, masih banyak pendapat masyarakat Indonesia yang salah mengartikan tentang kehadiran asuransi. Itu yang pertama gitu ya. Padahal asuransi itu sangat penting sebagai strategi manajemen resiko finansial. Tadi yang aku bilang gitu ya, dia ada di piramida kedua, ya fungsinya adalah melakukan pengamanan atas keuangan kita. Berarti masih stigma ya, stigma negatif ya jatuhnya ya. Nah, kita lanjut lagi nih Mbak. Kenapa sih kok masyarakat masih awam banget, bahkan terkesan kayaknya yang tadi kita bilang antipati dengan yang namanya asuransi gitu ya. Ya udah pasti nih Mbak, penyebab utamanya karena masih rendahnya tingkat literasi atau edukasi keuangan di dalam masyarakat kita gitu ya. Nah, makanya ini kan kita di bulan Oktober nih Mbak. Bulan Oktober itu kan bulan inklusi keuangan. Nah, makanya justru di bulan inklusi keuangan ini pas banget nih kan kita berbagi supaya teman-teman di luar sana, nasabah Smile dan juga yang semuanya yang nonton ya bisa punya literasi mengenai produk asuransi lebih baik gitu. Karena itu bukan sesuatu yang buruk. Sepanjang kita paham gitu. Itu betul sekali, aku setuju gitu ya Mbak. Nah,
masih banyak yang menganggap bahwa membeli asuransi itu merugikan dan nggak punya manfaatnya gitu ya. Jadi kayaknya nggak wajib punya gitu. Padahal tadi kalau di awal aku bilang asuransi jangan dibeli gitu ya. Tapi asuransi adalah sebuah kebutuhan yang kita memang harus punya. Gitu. Dimiliki, betul. Miliki aku. Nyanyi lagi. Oke. Nah terus kita lanjut lagi nih Mbak. Kalau tadi ngomongin asuransi itu memang seru banget gitu ya. Nah sebaiknya nih ketika kita sudah memiliki pekerjaan gitu ya dan memiliki tanggungan yang akan mengalami perubahan kesejahteraan hidup apabila terjadi resiko nih dalam kehidupan kita gitu ya. Contoh nih misalnya kalau kita terkena penyakit gitu ya atau sakit, bahkan kita tadi yang aku bilang bahasa gaulnya check out dari dunia gitu ya. Atau kita dipanggil sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya Mbak. Udah pengen ketemu mungkin ya. Betul ya kan gitu. Gantian dong, udah ada yang baru nih gitu. Gitu. Nah ini bagaimana dengan keluarga yang kita tinggalkan nanti gitu. Bukan berbicara nanti, ya nanti kalau misalnya beli insurance yang nikmatin uangnya, kan asuransi jiwa itu selalu berbicara adalah uang after die gitu. Iya, gitu. betul. Yang nikmatin kan bukan aku, bukan itu. Kan tadi di awal aku tanya, siapa yang paling berharga? Keluarga kan, gitu nasabah semal ya. Iya. Jadi kalau udah untuk urusan keluarga, ya nggak usah hitung-hitungan lagi dong gitu. Kita kerja dari pagi sampai malam melakukan hal yang sama dengan emosi yang sama gitu ya. Itu untuk siapa lagi? Betul. Untuk keluarga kan gitu. Jadi kenapa kita mesti hitung-hitungan dengan keluarga? Gitu ya Mbak. Iya. Nah, Setuju. Nah, itu sebabnya memiliki asuransi jiwa itu sebenarnya adalah sebuah kebutuhan gitu ya dalam pengelolaan keuangan pribadi. Untuk itu gitu, kita perlu tuh mencari produk asuransi jiwa yang sesuai dengan tujuan dan keuangan kita pastinya. Oke. Sekarang kalau misalnya nih Mbak, katakanlah ada teman aku, padahal aku ya bukan. Padahal sendirinya mau curhat. Iya, sendiri mau curhat padahal. Gimana? Misalnya udah ngerti nih kalau asuransi itu memang sesuatu yang dibutuhkan gitu. Jadi bukan dibeli, gue butuh. Tapi langkahnya itu gimana sih biar aku tahu tujuan aku sebenarnya utama apa sih? Misalnya masih single, belum punya tanggungan. Yang harus aku beli duluan itu apa? Kan asuransi macam-macam. Ada asuransi buat untuk usia, ada asuransi buat kesehatan. Kalau pendidikan anak ya mungkin memang belum ya karena belum punya anak, itu kelihatan. Tapi kesehatan ada gitu, usia ada, buat pensiun ada. Aku harus beli yang mana dulu? Oke, nah ini banyak banget pertanyaan gitu. Oke Mbak Rista, asuransi nggak usah dibeli tapi adalah sebuah kebutuhan. Oke, sekarang aku butuh banget gitu ya. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi penyakit kritis, ada asuransi jiwa. Mana yang harus aku beli? Kalau tiga-tiganya aku beli semua, worth it nggak sih gitu? Iya, terus betul. kalau misalnya tiga-tiganya aku beli, preminya berapa gitu ya kan? Gitu. Nah sebenarnya gini Mbak, asuransi itu kan penting banget buat pribadi dan keluarga gitu. Kenapa? Karena tadi kita harus tahu dulu nih kegunaannya apa gitu ya. Resiko itu kan sudah pasti, tinggal tunggu aja nih kapan hadirnya gitu ya. Cuman waktunya aja kita nggak tahu gitu. Iya benar. Tapi pastikan ketika resiko itu hadir harusnya kita everything is okay, tetap peace of mind gitu ya. Tetap ya udahlah resiko hadir ya gitu. Oke, tenang, aku udah punya perlindungan gitu. Harusnya seperti itu. Nah kalau pertanyaannya tadi balik lagi gitu ya, kita udah tahu manfaatnya gitu, kita udah tahu tujuannya gitu ya. Kemudian kita juga udah tahu budgetnya kita berapa gitu ya, maka kita pilih dulu nih gitu. Satu, saat ini kita si pencari nafkah atau bukan? Kalau kita sumber pencari nafkahnya gitu ya, pencari nafkah utama, berarti apa dulu nih yang perlu gitu ya? Ya berarti dia butuh yang namanya kesehatan. Gitu ya. Kesehatan. Oke, di kita itu aku mau announce dulu buat nasabah Smile, kita di Financialku itu kita punya piramida proteksi. Yang pertama itu adalah kesehatan gitu ya. Kemudian asuransi penyakit kritis dan yang ketiga itu di terakhir adalah asuransi jiwa. Oke, coba diulang. Pertama asuransi kesehatan, yang kedua penyakit kritis, baru asuransi jiwa. Oke, kalau kesehatan ini dibedakan ya sama critical illness ya? Beda, sudah pasti beda gitu ya. Kalau kesehatan ini kan tadi ada yang orang, aku nggak perlu asuransi karena udah di cover oleh kantor. Oke, nggak masalah gitu. Tapi pastikan kantor kamu pasti selamanya ada gitu ya. Satu gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, pastikan kamu kerja selamanya di sana sampai Tuhan tadi memanggil gitu ya. Tapi nggak mungkin juga karena kan kita punya masa jatuh tempo juga kalau kerja di perusahaan, yaitu betul. masa pensiun. Setelah pensiun, siapa nih yang mau cover kesehatan kita? Nggak ada ya. Kalau baru pensiun baru beli kan udah susah juga ya biasanya. Gitu. Nah asuransi kesehatan itu kita harus punya pada saat kita masih usianya masih muda, maka yang mesti kita sisihkan juga nggak terlalu besar gitu. Oke.
Ya. Jadi kalau apa namanya kesehatan kan pasti kalau kita sehat maka lebih mudah lebih mudah untuk bukan beli ya, lebih mudah untuk dapetin asuransi itu tadi. Betul. Lebih mudah untuk mengikuti program asuransinya, gitu ya. Ingat ya, buat teman-teman saat ini yang sangat antipati dengan asuransi, one day asuransi yang akan antipati dengan kamu. Ya itu. Aku dapat kalimat bagus. Kalau misalnya antipati dengan asuransi, suatu hari bisa jadi asuransi akan antipati dengan kamu. Ketika apa? Ketika kondisi kita udah nggak sehat. Gitu ya, jadi hati-hati gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita tadi balik lagi, aku apa sih yang dibutuhin? Yang pertama, cek dulu asuransi kesehatannya di kantor itu kira-kira sudah mengcover semuanya belum, gitu ya. Kalau misalnya belum mengcover, maka yang pertama adalah asuransi kesehatan. Karena kan kita kerja dari pagi sampai malam gitu ya, melakukan hal yang sama, di jam yang sama, emosi yang sama, tiba-tiba begitu uangnya masuk, cuma hanya bertahan berapa jam di rekening, atau habis lagi makin stres kan gitu. Nggak sembuh. Jadi maka penting banget pertama itu adalah punya asuransi kesehatan. Nah kemudian karena sekarang nih Mbak gitu ya, resiko penyakit itu kita nggak tahu nih, banyak banget sumbernya gitu ya. Malah penyakit-penyakit saat ini semakin berkembang gitu ya. Sekarang tuh anak muda udah bisa kena kolesterol segala. Betul. Nah penyakit kritis ini tidak melihat kamu usianya sudah dewasa, sudah tua, bahkan anak-anak semua bisa terkena kapanpun gitu ya. Jadi di level kedua kita punya asuransi penyakit kritis. Nah kalau misalnya tadi kita sudah punya berkeluarga, kita punya tanggungan, contoh nih kayak sandwich generation gitu ya, dimana dia membiayai kehidupan keluarganya, kemudian membiayai orang tuanya juga gitu. Nah itu penting banget miliki yang namanya proteksi atau asuransi jiwa gitu ya. Kalau dia sudah punya orang yang ditanggung, ada istri, ada anak, nah itu penting banget Mbak, kita punya asuransi jiwa gitu. Jadi nanti pola pemilihannya dia tadi tanya, kamu mau butuh asuransi yang mana dulu nih gitu ya, tanya dulu gitu. Nah itu tadi cara ngeceknya. Oke, berarti ngecek dulu kita ada tanggungan atau enggak. Terus sebaiknya sih memang mulai dari muda juga. Betul ya. Tujuannya kamu mau mengikuti program asuransi itu apa gitu ya. Kemudian kamu pengen dapetin manfaatnya apa sih gitu ya. Kemudian cek juga keuangannya, karena banyak orang yang tanya gini, asuransi di tempat kamu apa sih yang bagus gitu ya. Nah orang selalu tanya yang bagus sama yang cocok untuk aku. Benar. Padahal ketika udah dikasih yang bagus, uangnya nggak cocok dengan uang dia, ini repot nih. Namanya yang bagus kan ada harga, ada rupa kalau orang bilang ya. Betul Mbak. Nah itu sih, tapi kita juga perlu tahu nih Mbak, waktunya kita mengenal untuk asuransi jiwa juga, jenis-jenisnya seperti apa sih, karena banyak banget di luar sana juga masih bingung nih gitu ya. Taunya asuransi itu kan hanya unit link gitu ya. Betul. Gitu. Padahal ada asuransi lain selain ada unit asuransi link. lain gitu. Nah hari ini sih sebenarnya aku mau sharing juga sama nasabah Smile gitu ya. Kita harus tahu dulu nih tentang jenis-jenis asuransi jiwa dan pengertiannya gitu ya. Jadi biar lebih hatam lagi. Baik. Jadi agar kita supaya makin mantep nih, makin hatam namanya punya literasi asuransi, biar tahu nih. Gue denger ada unit link, ada yang ini, ada endowment, apa lagi itu istilah-istilah nggak paham. Sekarang kita bikin paham. Betul ya. Kita bikin paham, jangan sampai nanti gitu ya kamu yang antipati, malah asuransi yang antipati sama kamu. Nah, kita harus tahu dulu Mbak Anggi sama nasabah Smile. Asuransi jiwa itu sebenarnya adalah kontrak perjanjian antara kita sebagai pemegang polis asuransi atau tertanggung gitu ya dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung resiko gitu. Nah, yang mana perusahaan asuransi ini sebagai penanggung resiko akan membayarkan sejumlah uang ketika kita terjadi resiko tutup usia gitu ya pada pemegang polis asuransi sekaligus tertanggung. Nah, konsepnya itu dulu tentang polis atau asuransi jiwa. Itu dulu yang kita pahamin gitu ya. Nah kemudian asuransi jiwa ini ada jenisnya Mbak gitu ya. Dimana yang pertama itu ada asuransi jiwa berjangka. Kalau bahasa insurance-nya lebih terkenal dengan namanya term life insurance. Term life insurance, term life insurance. Nah kemudian ada juga asuransi jiwa seumur hidup yang disebut dengan whole life insurance. Whole life insurance, Nah kemudian yang ketiga ada asuransi jiwa dwiguna atau yang disebut dengan endowment insurance. Dwiguna ini apa sih Mbak? Yes,
ini endowment ya, jadi nanti kita akan jelasin satu-satu nih, Mbak. Siap. Nah kemudian yang keempat baru kita berbicara adalah asuransi jiwa unit link. Ini yang paling populer paling nih. populer saat Makanya ini. Kita terakhir biar kita ngobrolin tentang unit linknya. Betul, Jelas. Lebih jelas. Jadi kan jadi ada 4 gitu ya. Nah ada sekarang 4, kita ya. kupas satu-satu nih Mbak, Ya. gitu ya. Apa sih term life insurance gitu? Jadi buat teman-teman kalau misalnya yang udah tenaga pemasar insurance atau ini sih udah paham gitu ya. Betul. Tapi buat nasabah Smile, ayo udah paham atau belum jenis asuransinya? Gitu. Ini akan info ini sama Mbak Anggi ya. Jangan sampai salah beli. Jangan sampai salah gitu ya. Karena sebenarnya kenapa sih orang jadi antipati? Salahnya juga gini, kita tuh terlalu menganggap remeh. Ya udahlah premi kecil, ya udahlah uang anggap aja nabung. Sebenarnya ada kesalahan dari diri kita juga gitu. Karena tadi ketidaktahuan kita tentang manfaat dari asuransi, tingkat literasi keuangan kita juga makin rendah, jadi kita dianggap seperti menyepelekan atau mengenyampingkan gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya orang tuh ya Mbak, kalau untung kan biasanya diem-diem aja ya gitu. Iya ya. dong. Tapi kalau rugi tuh biasanya wow. Oke. Nah, makanya biar semua sama-sama enak gitu, karena dalam ilmu perencanaan keuangan, manajemen proteksi itu sangat diperlukan sekali gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih jenis-jenisnya, tadi udah ada 4. Nah, kita akan kupas satu-satu. Contoh untuk term life insurance nih Mbak Anggi sama nasabah Smile juga. Asuransi jiwa berjangka atau term life insurance ini fungsinya adalah untuk memberi proteksi kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu. Di note ya, dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Asuransi jiwa ini biasanya menawarkan kontrak seperti 5 tahun gitu ya, 10 tahun atau 20 tahun. Jadi kayak sewa. Iya, bisa dipilih bisa dipilih jangka waktunya ya, mau cuma 5 tahun bisa, mau yang panjang langsung 20 tahun juga bisa. Gitu. Ibaratnya kayak kita sewa gitu ya. Kayak sewa rumah, sewa apartemen. Terserah kita nih, kita mau ninggalin di sana itu berapa lama gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan premi tetap dan terhitung sangat murah gitu ya. Ini direkomendasikan untuk memilih asuransi jiwa seperti ini jika gitu ya nasabah Smile mengutamakan masa depan keluarga. Kan tadi harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, nasabah Smile tolong ini nggak usah dibeli kasetnya gitu. Nggak dibeli tapi tersedia di karena kita bukan penyanyi ya. Gitu. Nah, ini sangat direkomendasikan untuk kita yang mengutamakan masa depan keluarga pastinya, terutama kalau kita lagi sedang mempersiapkan dana pendidikan anak gitu ya. Ini cocok banget bagi nasabah Smile gitu ya, yang memiliki kebutuhan akan biaya asuransi yang besar tapi milikin keuangannya terbatas. Oke. Jadi sebenarnya nggak harus tajir dulu. Harus tajir dulu gitu. Makanya tadi dicek dulu kondisi keuangannya, cari tahu kebutuhannya berapa apa gitu ya, tujuan keuangannya kemana, kemudian lihat budgetnya gitu. Kan orang selalu bilang, ya untuk makan aja masih susah, totong beli insurans gitu ya. Ada yang murah ya. Padahal ada yang terjangkau. Nah, kemudian kalau untuk kita berbicara asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance gitu ya Mbak Anggi ya. Nih, asuransi jiwa ini memberikan perlindungan seumur hidup gitu ya. Meski biasanya perusahaan asuransi membatasi manfaat perlindungannya hanya 100 tahun. Ini kayaknya kayak kita konsep beli. Dengan hanya membayar menyisihkan selama 5, 10, 15 atau 20 tahun jangka waktunya, tapi dilindungi sampai 100 tahun. Istilahnya jadi kayak kita beli lebih lama ya kalau whole life itu. Iya. Jadi kayak contoh nih, kita beli barang, kita bayarnya selama 5 tahun, tapi kita nikmatinya sampai 100 tahun. Enak dong. Oke. Nah, itu yang disebut dengan whole life gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga nih, yang pertanyaan Mbak Anggi tadi gitu ya, endowment insurance gitu ya. Kalau teman-teman yang nonton video ini atau nasabah Smile mungkin masih apaan sih nih gitu ya? Endowment tuh apa sih? Apakah ini seperti kue pukis? Pakai taburan coklat ya, coklat. Ini jam-jam untuk jam makan. Oke, Mbak Anggi, jadi sama nasabah Smile juga gitu ya, jenis asuransi dwiguna atau endowment insurance ini sesuai dengan namanya gitu ya, adalah asuransi yang memiliki 2 manfaat sekaligus, yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan gitu. Jadi dia punya 2
gitu ya. Pembinaan dengan tabungan. Yes, Oke. betul. Ada Artinya gitu ya, sebagai nasabah pemegang polis itu dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang sudah dibayarkan gitu ya, berupa uang pertanggungan jika tertanggungnya meninggal dunia dalam periode tertentu gitu ya, sesuai dengan kesepakatan term and condition pada saat kita oke nih beli insurance gitu tadi ya, oke aku butuh insurance gitu ya. Nah kemudian dia juga dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa kontraknya berakhir gitu. Jadi ada juga yang bisa dinikmatin gitu. Jadi siapa bilang asuransi hanya dinikmatin buat kalau misalnya kita udah tutup usia aja, nggak mungkin Mbak gitu. Ada juga. Itu namanya endowment tadi. Yes, betul. Jadi asuransi tidak melulu berbicara uang after die. Ada kok yang enggak. Ada juga kok yang enggak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang lagi ngehits gitu ya, gitu. Gitu. Parah gitu. Asuransi jiwa unit link. Nah, ini apa sih gitu ya? Ini adalah jenis buat yang sudah, ada juga pasti yang sudah paham tentang unit link, ada juga yang belum gitu ya. Nah, buat nasabah Smile semua, asuransi jiwa unit link ini menggabungkan manfaat asuransi dengan investasi. Oke. Ya. Nah, dan yang paling sering ditawarkan oleh para tenaga pemasar asuransi di luar sana gitu ya. Jika Anda tertarik berinvestasi namun tidak mengerti investasi itu seperti apa gitu ya, kemudian tetap ingin memastikan jiwa Anda juga tetap terlindungin gitu ya pada saat terjadi resiko, maka Anda memilihnya ya asuransi jiwa unit link tadi. Sebenarnya double function ya. Double function. Unit link itu betul. Nah, cuman kita perlu mention lagi bahwa asuransi itu kita berbicaranya adalah proteksi, bukan berbicara investasi. Investasi, betul. Tetap yang utama itu proteksi dulu kan, ya, Mbak Rista. betul. Yang utama adalah proteksi gitu. Nah, itu adalah tadi Mbak jenis-jenis dari asuransi jiwa. I see. Ya. Jadi udah lebih tercerahkan ya ibaratnya. Tadi udah ngerti piramida ya, yang tadi kebutuhannya, cara milihnya gimana. Betul. Terus habis itu udah ngerti produknya, macam-macamnya apa aja gitu kan. Nah, terus kalau gitu misalnya nih di barista sendiri nih di Finansialku, pernah nggak sih ada pengalaman dari teman-teman di Finansialku, biasanya itu yang pertama dibeli untuk ini ya, untuk orang single gitu, itu berarti tetap ngacu ke piramida. Untuk orang single kita lihat tadi sih Mbak, ada juga yang orang single gitu tapi dia ternyata sandwich generation, menanggung keluarganya gitu. Jadi mau tidak mau ya mesti dicek dulu gitu ya. Dia harus punya asuransi kesehatan sama asuransi jiwanya gitu. Yang kita pikirkan kalau terjadi resiko dengan dia berarti ada sejumlah nilai value atau potensi uang yang akan hilang untuk keluarganya gitu. Jadi case by case sih sebenarnya gitu. Oke. Siap. Aduh udah banyak informasi yang di-sharing, udah banyak macam-macam lah ya informasi yang kita tahu. Tinggal kalau misalnya butuh beli, udah waktunya butuh nih, aku pengen punya. Yes. Aku ingin memiliki asuransi Mbak Rista, aku harus menghubungi siapa? Sudah pasti Mbak gitu ya, tinggal menghubungi gitu. Nah nanti untuk nasabah Smile, kalau misalnya dari informasi yang sudah disampaikan tadi pengen dapat kontak dan memiliki produk asuransi yang dibutuhkan, itu bisa menghubungi Sinar Mas MSIG Live juga, karena produk-produk di Sinar Mas MSIG Live itu udah komplit barista. Jadi mulai tadi apa yang dibilang tadi pertama tuh, ada term life kita punya, endowment kita punya juga. Terus yang ketiga tadi adalah whole life kita juga punya. Terus yang terakhir unit link, apalagi ya kan, produk paling hits sejagat raya asuransi. Unit link kita punya juga. Nah kita punya macam-macam jalur distribusinya, ada di agency dan juga ada di bank assurance, dan itu bisa didapatkan di mitra-mitra bank partner Sinar Mas MSIG Live. Atau kalau misalnya mau langsung nih, boleh langsung telepon ke customer service, nanti nomornya ada di sini. Bisa ya ditaruh tulisannya di sini customer service kita. Kalau aku butuh dong, aku udah dengerin nih podcastnya Barista. Kalau aku hitung-hitung, aku cocoknya beli buat asuransi kesehatan gitu misalnya. Sinar Mas MSIG Live punya nggak ya? Loh,
Punya? Gimana sih? Punya banget ya? Punya banget dong. Oke. Oh enggak, tapi adik aku butuhnya unit link loh. Loh gitu ya. Ada juga. Ada juga. Ya? Oke, siap. Apa yang nggak ada? Pendidikan, dia pendidikan. Loh, gimana? Ada. Jadi apa yang nggak ada? Udah beli aja. Oke. Berarti semuanya ada ya di sini. Lengkap. Kita punya lengkap. Gitu ya. Untuk apa namanya? Misalnya nanti ada kebutuhan untuk menjaga finansial setelah masa bekerja gitu ya, di masa pensiun, kita juga ada. Oh, oke. Jadi semua udah paket komplit nih kalau misalnya makanan gitu ya, Mbak. Iya, udah lengkap, udah paket komplit, udah tinggal comot aja butuh yang mana. Tetap dengan prinsip yang selalu disampaikan oleh Mbak Rista, cara pilihnya sesuai budget dan sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai budget gitu ya. Kemudian kita mesti juga lihat ya bahwa insurance itu kamu butuhkan pada saat kamu lagi sehat, iya, gitu ya, dan kamu mampu pastinya. Iya. Gitu. Jangan sampai apa tadi? Jangan sampai antipati sama asuransi, nanti giliran butuh asuransi yang antipati dengan sama kamu. Dapat kalimat baru saya nih. betul. Oke, Mbak Rista, thank you banget udah sharing di bulan inklusi keuangan ini. Kita memang lagi gencar-gencarnya ya kasih literasi keuangan buat siapapun di luar sana, karena memang kalau kita tahu maka kita bisa pilih mana yang benar, mana yang tepat buat kita. Betul? Betul banget. Dan Barista mungkin ada pesan terakhir? Aku mau kasih buat nasabah Smile, intinya gitu ya, perlu melakukan perencanaan yang cermat sesuai dengan kebutuhan sebelum kita memilih gitu ya produk asuransi jiwa yang akan kita butuhkan gitu ya. Kenapa? Agar manfaat perlindungannya itu benar-benar optimal sesuai dengan tujuan kita tadi memiliki program asuransi tersebut gitu ya. Siap. Ingat, prinsip teliti sebelum membeli juga harus berlaku gitu ya. Betul. Kenapa? Agar mengecilkan bahwa wah asuransi begini, jangan itu lagi. Kenapa? Karena asuransi dalam piramida perencanaan keuangan dia adalah salah satu gitu ya keamanan keuangan yang sangat-sangat penting untuk kita miliki. Luar biasa. Nah, thank you banget Barista. Teman-teman jangan lupa nih kalau misalnya butuh mau hubungin Sinar Mas SMS Haji Live atau apa. Terus emang kontak customer service-nya ada di mana sih? Aku males nih kalau telepon gitu. Sekarang kan zamannya sosmed gitu. Pengen hubunginnya lewat mana? Boleh, kita ada di sosial medianya, di Instagram kita ada di Sinar Mas SMS Haji Live, di Facebook kita juga ada Sinar Mas SMS Haji Live, dan juga akun YouTube di Sinar Mas SMS Haji Live ini. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Nanti aku subscribe. Ini semua channelnya banyak. Iya, betul sekali. Dan Finansial itu juga ada akun Instagram ya. Ada, kita juga di ada. @finansialku_com. Iya, betul sekali. Jangan lupa di follow. Oke, baiklah, thank you banget sekali lagi Mbak Rista. Very very happy to have you here. Semoga kapan-kapan kita bisa sharing-sharing lagi, baik. Berbagi informasi lagi, pengetahuan lagi buat nasabah Smile dan juga teman-teman yang lagi nonton. Oke, terima kasih. Oke, thank you. See you again di Toko Smile Podcast. Sukses semuanya.